Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sahabat YouTubeku FNHM YouTube channel. Kali ini di video saya memberikan materi kepada ibu-ibu yang punya anak balita yang khususnya berumur dari 0 sampai 1 tahun. Tujuan dari pemberian materi ini adalah sebagai bahan penyuluhan untuk kelompok keluarga bina balita, yaitu BKB, Bina Keluarga Balita, yang ada di kelurahan-kelurahan. Nah, berhubung karena saat ini kita berada dalam kondisi masih dalam keadaan pandemi virus corona, jadi kita jarang mengadakan pertemuan tatap muka. Untuk itu, saya membuat video ini agar bisa di-share ke ibu-ibu balita yang ada yang tergolong dalam kelompok Bina Keluarga Balita, ataupun bagi ibu-ibu yang mempunyai anak balita 0 sampai 1 tahun yang juga nanti menonton YouTube channel saya ini. Untuk itu kita mulai saja ya ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang punya balita yang saya hormati, yang saya sayangi, dalam masa pandemi ini kita mungkin tidak bisa berkumpul bertatap muka. Jadi untuk pertemuan kita bisa memberikan info penyuluhan melalui video saja ya. Oke, bunda-bunda, ibu-ibu, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pemantauan untuk balita yang berumur dari 0 sampai 1 tahun. Sebelum kita memulai untuk pemberian materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama ya ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang solehah, cerdas, terampil, dan sehat. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan ya Allah. Amin, amin, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kali ini saya memakai media lembar balik ya ibu-ibu, supaya nanti kita materinya bisa terarah. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, bunda-bunda yang saya sayangi, untuk anak balita yang berumur antara 0 sampai 1 tahun, kita bisa memantau perkembangannya dengan 7 aspek perkembangan. Jadi anak-anak kita pantau dengan perkembangannya itu kita bagi dalam 7 aspek. Yang pertama namanya gerakan kasar. Gerakan kasar itu gerakan yang melibatkan otot-otot yang besar seperti tangan, kaki. Jadi contohnya tengkurap, merangkak, duduk, berjalan. Nah, kemudian yang kedua adalah gerakan halus. Gerakan halus itu hanya melibatkan anggota otot yang kecil seperti jari jemari. Nah, untuk itu di sini kita akan melihat perkembangan dan melatih anak-anak untuk terampil menggunakan jari jemarinya. Nah, yang ketiga aspek perkembangannya adalah komunikasi pasif. Di sini komunikasi pasif maksudnya begini, anak kita paham dengan apa yang dibicarakan oleh orang lain atau ibunya atau ayah bundanya. Yang keempat adalah komunikasi aktif. Anak mampu berkomunikasi walaupun dengan isyarat atau sudah berbicara nantinya, tapi anak menyampaikan isi hatinya kepada orang lain. Yang kelima adalah kecerdasan, kemampuan berpikir cerdas. Nah, nanti kita juga akan bisa melihat perkembangan apa-apa saja yang menyangkut dengan kecerdasan anak. Yang keenam, menolong diri sendiri. Nah, di sini nanti kita akan memantau perkembangan anak-anak itu agar dia bisa menolong dirinya sendiri dan tidak tergantung kepada ayah bundanya secara aman, sesuai dengan umur mereka masing-masing. Yang ketujuh, bergaul, bersosialisasi dengan lingkungan. Nah, nanti ketujuh aspek ini kita akan membahas satu persatu. Seperti tadi saya sudah beritahukan ya bunda-bunda,
ibu-ibu semua, kita kali ini di video ini kita memantau anak umur 0 sampai 1 tahun. Nah, untuk anak umur 0 sampai 1 tahun, kemampuan kasar yang harus sudah dikuasai anak adalah yang pertama, duduk tanpa dibantu. Kalau seandainya anak bunda semua belum bisa duduk tanpa dibantu dan biasanya sudah melewati umur dari 6 bulan, bunda bisa melatihnya dengan cara membantu mendudukkan dan mengganjal dengan bantal di belakangnya, dan kemudian atau memangku untuk mengajarinya duduk dan memberi mainan yang menarik perhatiannya sehingga dia bisa duduk untuk bermain. Nah, yang kedua adalah merangkak. Jadi duduk merangkak sudah harus dikuasai anak umur 0 sampai 1 tahun. Kalau dia belum bisa merangkak, bunda dapat PR di rumah. Bunda harus mendudukkan anak tersebut dan memberi mainan di depannya, dijauhkan sedikit dan dipanggil dia untuk mengambil mainan tersebut. Nah, itu untuk melatih merangkak. Dan kemudian yang ketiga, bangkit dan berdiri. Ini biasanya antara umur 9 bulan sampai setahun. Caranya, kalau belum bisa, bunda bisa melatih dengan meletakkan mainan di atasnya dan meletakkan dia di pinggiran yang bisa dipegangnya, atau ada sepeda yang bisa duduk juga yang membantu untuk berdiri, dirangsang untuk mengambil mainan yang lebih tinggi dari dia. Nah, itu untuk bangkit dan berdiri ya bunda-bunda. Yang keempat, anak harus sudah bisa dalam umur 0 sampai 1 tahun, berarti berjalan. Berjalan ini biasanya ada yang cepat, umur 9 bulan sudah bisa. Tapi kalau 9, 10, 11, 12 juga belum bisa, bunda bisa merangsang dan melatihnya dengan cara pegang tangan anak dan mengajarnya berjalan sambil dipegangkan. Dan kalau sudah dia pede, percaya diri untuk berjalan, boleh dilepaskan. Nah, kemudian yang kelima, meniru menggelindingkan bola. Ini untuk kecerdasan yang ayah bunda, ibu-ibu semua. Nah, umur 0 sampai 1 tahun, kalau sudah bisa berduduk, merangkak, atau berjalan, kita mengajarkan mengelindingkan bola dan meniru. Jadi anak harus bisa meniru mengelindingkan bola. Caranya, bunda yang contohkan dahulu, baru disuruh anak untuk mengikuti. Jadi, untuk gerakan kasar ada 6 poin yang harus bunda latih kalau seandainya anaknya belum bisa. Perlu bunda-bunda ketahui semua, melatihnya harus berulang-ulang. Seandainya anak bisa melakukannya, berikanlah pujian, cium pipi kiri kanan dengan bahasa ataupun dengan belayan kasih sayang, belayan di rambut, atau dengan tepuk tangan. Oke bunda-bunda, jadi untuk 01 sampai 1 tahun ada 5 kategori tadi ya bunda. Kemudian kita masuk ke kemampuan gerakan halus, menggerakkan jemari-jemari tangannya. Untuk anak 0 sampai 1 tahun ada 4 kategori yang harus bunda perhatikan semua. Yang pertama, menjangkau, menggenggam, memasukkan benda ke mulut. Nah, menjangkau, menggenggam, dan memasukkan benda ke mulut. Kalau untuk menjangkau dan menggenggam itu bisa dengan mainan. Kalau untuk memasukkan benda ke mulut, bunda bisa memberinya kue yang bisa dimakan oleh putra putri bunda semua. Nah, itu juga dilakukan berulang-ulang. Kalau anak-anaknya normal, sesuai standar, nanti dengan umur tertentu 4 sudah bisa duduk, dia akan bisa menjangkau. Tapi kalau belum bisa, bunda latihlah dengan cara acungkan alat mainan yang menarik di depan si anak dan minta anak untuk meraih dan menggenggamnya. Lakukan berulang-ulang ya bunda, supaya anak tertarik dan bisa mengaktifkan jemarinya. Untuk yang kedua, yang harus dikuasai juga untuk kemampuan halus, gerakan halus dari anak kesayangan kita ya bunda, yaitu mengambil benda dengan jempol dan 1 jari.
Jadi mengambil benda, tentu bendanya yang kita berikan itu benda yang kecil yang bisa diambil dengan 2 jari. Bunda ajarkan dahulu, nanti suruh anak lagi untuk melakukannya. Dan untuk yang ketiga, kemampuan gerakan halus yang harus dimiliki oleh anak kita umur 0 sampai 1 tahun, yaitu memindahkan benda dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Diambil dengan tangan yang satu, sepertinya bola, kemudian disuruh pindahkan. Juga Bunda contohkan dahulu, baru Bunda kasih tahu dan ajarkan dan disuruh latih ke anak kita. Lakukan juga berulang-ulang ya Bunda, sampai si anak bisa melakukannya. Dan kemudian menjatuhkan benda permainan. Jadi diambil mainannya dan dijatuhkan. Bisa si anak menjatuhkan. Tapi kalau untuk anak yang perkembangannya normal, itu dia bisa sendiri. Yang kita lakukan, yang kita pantau, oh anak kita sudah bisa melakukannya. Jadi ada 4 kategori untuk gerakan halus: menjangkau, menggenggam dan memasukkan benda ke mulut, mengambil benda dengan jempol dan 1 jari, yang kedua memindahkan benda dari tangan satu ke tangan yang lain, dan menjatuhkan benda dari tangannya dan memungut kembali. Jadi itulah yang harus dimiliki oleh anak 0 sampai 1 tahun untuk gerakan halus. Kalau anak Bunda belum bisa, Bunda latih dengan memberikan contoh dan lakukan, arahkan dia untuk melakukan sampai berhasil. Kalau sudah berhasil juga Bunda, ayah Bunda boleh memberikan pujian dan tepukan dan cium pipi kiri kanan supaya anak merasa sangat dihargai dan senang hatinya. Akhirnya besok dia semangat lagi untuk melakukan. Aspek yang ketiga ya Bunda. Di sini maaf saya menyebut Bunda bukan karena ini adalah tugas dari Bunda saja, tapi karena kelompok BKB kita yang hadir kebanyakan ibu-ibu. Jadi ini materi untuk BKB adalah untuk ibu-ibu yang hadir. Untuk sahabat YouTube channelku, bisa saya garis bawahi, ini juga bisa dilakukan oleh ayah, nenek, kakak yang selalu berada di samping anak kita, ataupun mungkin anak kita diasuh oleh pengasuhnya. Jadi ini adalah materi untuk orang-orang yang selalu setiap hari dengan anak. Oke, kita lanjut ya. Kemudian untuk aspek yang ketiga, kemampuan komunikasi pasif. Maksudnya, anak harus bisa mengerti dengan isyarat atau yang diberikan atau bahasa yang dilakukan, yang diberikan oleh orang ke si anak. Di sini juga ada 5 aspek ya Bunda. Yang pertama, memberikan reaksi terhadap pembicaraan. Nah, kalau kita berbicara, dia bereaksi sesuai dengan yang kita bicarakan. Kalau seandainya belum ada reaksi, Bunda semua bisa memberi motivasi, merangsang caranya seperti ini. Bicaralah kepada anak, lihatlah apakah anak memberikan reaksi. Lakukan berulang-ulang. Kalau belum bisa, lakukan berulang-ulang sampai anak memberi respon dengan apa yang kita berikan. Yang kedua, memberikan reaksi yang berbeda terhadap bermacam jenis suara. Nah, jadi si anak harus paham dengan macam jenis-jenis suara yang ada di lingkungannya. Kalau belum, nanti kita latih ya Bunda, caranya seperti ini. Perdengarkan suara kepada anak dengan suara yang berbeda. Contoh, suara laki-laki, suara ayahnya, kemudian suara perempuan, suara Bunda, suara neneknya, kemudian suara orang tua, suara orang muda atau kakaknya, seperti itu. Jadi sering mengajak berulang-ulang berbicara dengan orang yang berbeda. Jadi dia memahami dan memberikan reaksi yang berbeda dengan orang yang mengajaknya berbicara. Yang ketiga, yang harus dikuasai oleh anak umur 0 sampai 1 tahun untuk komunikasi pasif, yaitu si anak bisa menengok ke arah sumber bunyi. Jadi apapun yang terjadi, terdengar bunyi, secara spontan
Kalau anak yang perkembangannya natural, normal, dia akan langsung melihat. Berarti kita lihat, alhamdulillah anak kita sudah paham dengan menengok ke arah sumber bunyi. Tapi kalau anak bunda belum paham, bunda jangan berkecil hati atau sedih. Bunda bisa melatihnya dengan cara bunyikan benda-benda dengan arah yang berbeda. Nah, bunyikan sebelah kiri. Kalau dia belum bisa melihat, bunyikan lagi sampai anak bunda memberikan reaksi atas bunyi yang bunda berikan. Lakukan juga berulang-ulang ya bunda. Yang keempat, memberikan reaksi sesuai dengan perkataan atau ajakan sederhana. Pamannya bunda berbicara, sayang, lihat ke bunda. Nah, nanti dia akan melihat. Itu kalau belum ada reaksi seperti itu, bunda bisa ajarkan anak untuk mengerti perkataan kita, walaupun dengan sederhana. Lihat mama, lihat bunda. Nah, bermacam lagi perkataan lain yang membuat anak bisa memahami perkataan bunda semua. Itu yang keempat. Yang kelima, mengerti perintah dan larangan. Nah, ini mungkin untuk anak yang udah hampir 1 tahun, nah sudah duduk. Seandainya dia mengambil sesuatu yang membahayakan, bunda akan melarangnya. Jangan dipegang, jangan dipegang, karena pernah juga saya mendengar jangan mengatakan jangan kepada anak. Tapi kalau kita melarang, kita harus memberikan alasannya kenapa kita larang. Contoh, pisau. Kalau kita larang, sebaiknya ini jangan dipegang ya nak. Karena apa? Karena nanti kalau tangan kena bisa berdarah. Jadi si anak akan mengerti kalau dia memegang pisau, kalau dia tangannya kena, dia akan berdarah. Nah, juga untuk kalau menyuruh, di sini mengerti perintah menyuruh dan larangan. Nah, bunda bisa memakai bahasa yang dimengerti anak dengan cara yang lemah lembut. Nah, untuk kemampuan komunikasi pasif sudah ada 5 ya bunda. Nanti silakan bunda ulangi, dengarkan video ini dan latih berulang-ulang. Sekali lagi, kalau seandainya anak bunda sudah bisa melakukannya, jangan lupa berikan pujian dan senyuman. Nah, untuk sudah berapa ya? Nah, aspek selanjutnya adalah komunikasi aktif. Komunikasi aktif, anak mampu untuk memberikan reaksi, memberikan ucapan sehingga dia mengerti, orang yang dimaksudnya itu mengerti apa yang dimaksudnya, apakah dengan isyarat atau dengan berbicara. Kalau belum bisa berbicara, mungkin si anak akan memberikan dengan bahasa menangis, kemudian sedikit-sedikit bicaranya dengan bahasa yang patah-patah. Nah, untuk kemampuan komunikasi aktif juga ada 5 yang harus dimiliki oleh anak umur 0 sampai 1 tahun. Kita baca ya bunda. Yang pertama, membuat bunyi-bunyian. Ini biasanya si bayi. Kalau dia haus, dia akan menangis. Kalau dia mau mimi, kemudian dia pipis, dia akan mengeluarkan bunyi-bunyian. Sehingga kita mengerti apa yang dimaksudnya. Yang kemudian yang kedua, mengulang bunyi-bunyian atau mengoceh. Nah, si anak kita sebelum belajar bicara, dia akan ada oceh-ocehannya, tapi dia ulang-ulang terus. Sehingga kita mengerti apa yang dimaksudnya. Kemudian kalau seandainya belum, kita yang melatih mereka untuk mengulang-ulang ocehan-ocehan yang dikeluarkannya, sehingga itu merangsang untuk melatih dia bisa berbicara. Lakukan juga berulang-ulang ya bunda. Jangan bosan dengan anak. Latih terus sampai anak kita mencapai kemampuannya yang optimal. Yang ketiga, sudah bisa berhubungan dengan orang lain dengan meniru suara orang dewasa. Nah, dia mencoba menirukan suara orang dewasa di sini. Caranya seluruh anggota keluarga mengajak anak berintegrasi. Jadi dia akan paham kalau ayahnya nanti berbicara seperti ini, ibunya seperti ini, dan kakaknya, kakek neneknya juga berbicara seperti ini. Jadi dia bisa
berbicara, berintegrasi dengan orang-orang yang dimaksudnya sesuai dengan kebutuhannya dia sendiri. Yang keempat, si anak bisa mencoba menyampaikan keinginannya dengan suara yang berbeda. Nanti caranya dia biasanya ingin mimi, dia akan bilang, atau minum, haus, dia akan bilang num num. Kalau udah bisa berbicara jelas dia akan memanggil ma, minta minum. Nah, kalau belum bisa, Bunda bisa melatihnya. Caranya seperti ini ya Bunda. Perkenalkan nama-nama benda. Latihlah anak agar mau menyampaikan keinginannya dengan suara berbeda. Contoh, perkenalkan air dengan gelas. Nah, ini minum. Nah, jadi anak kalau mau minta minum, dia akan bilang minum, minum, num, ma, num. Nah, seperti itu. Jadi juga lakukan berulang-ulang. Kemudian selainnya juga bisa menyampaikan keinginannya untuk dengan cara menyampaikan gambar-gambar sederhana, memperlihatkan gambar-gambar sederhana. Tunjukkan nama-nama mainan yang disukai oleh anak disertai bunyi dan suara. Jadi perkenalkan mainan-mainan yang disukainya, yang bercerah, yang disertai dengan bunyi dan suara. Contohnya mainannya ada giring-giring, giring-giring kita bunyikan. Namanya bola kita gelindingkan, kita bunyikan, kita tepuk-tepuk bolanya ke meja atau ke lantai. Nah, itu namanya bola. Nah, lakukan juga berulang-ulang ya Bunda. Yang kelima, si anak bisa mencoba menirukan suara yang berbeda. Contoh, dia akan menirukan suara kucing, bebek, kemudian suara anjing atau binatang-binatang. Nah, kalau belum bisa, ini untuk kecerdasannya Bunda latih. Perkenalkan bentuk kucing. Kucing bunyinya seperti ini ya, sayang. Meong. Coba sebut meong. Nah, perkenalkan semua benda-benda, hewan-hewan yang wajib kita kasih tahu kepada anak-anak kita dan perkenalkan bunyinya. Kemudian latih juga berulang-ulang. Oke Bunda, selanjutnya sudah komunikasi aktif, komunikasi pasif, gerakan kasar, gerakan halus, dan kita masuk lagi ke kecerdasan. Nah, di sini kecerdasan. Jadi, Bunda-bunda semua, kalau untuk memantau perkembangan kecerdasan dan kemampuan berpikir anak, kita bisa melatih. Kalau ada kelompok bina keluarga balita di daerah tempat tinggal Bunda semua, Bunda bisa bergabung di sana. Dan kalau tidak ada, Bunda bisa mempelajari dengan melatih seperti yang saya kasih tahu ini. Nah, untuk kecerdasan di bina keluarga balita, emang untuk supaya anak kita yang mencapai perkembangan kemampuan cerdasnya sesuai dengan umur, emang yang harus mempelajarinya dahulu, mengetahuinya adalah kita, ibunya, bundanya. Kalau sekali-sekali ayahnya, sekali neneknya. Kalau bunda sibuk, mungkin neneknya yang harus lebih mengetahui seperti ini, yang harus melatih di rumah. Kalau semuanya sibuk, mungkin ada pengasuhnya. Berikanlah ilmu ini kepada pengasuhnya. Jadi si pengasuh bisa mendidik anak kita sambil mengasuh. Jadi untuk kecerdasannya tidak tertinggal. Nah, kalau untuk memantau pertumbuhan tubuh dan fisiknya, bunda-bunda semua bisa memantau di posyandu terdekat. Tapi kalau untuk perkembangannya, bunda-bunda semua bisa ikut kegiatan di bina keluarga balita yang ada di tempat tinggal bunda. Kalau tidak ada, bisa belajar di YouTube channel saya ini. Nah, kemudian untuk kemampuan kecerdasan yang harus dimiliki oleh anak umur 0 sampai 1 tahun, yang pertama, mengikuti benda bergerak dengan mata. Nah, jadi ini ada 6 yang harus dimiliki anak antara umur 0 sampai 1 tahun. Ini untuk anak bayi. Bisa mengikuti benda bergerak dengan mata. Jadi pas anak kita tidur, lagi main-main, kemudian kita gerakan,
tangan kita, dia lihat ke kanan atau ke kiri, dan kemudian gerakan lagi, dia lihat lagi ke arah tangan kita. Nah, berarti anak kita sudah memenuhi standar kecerdasan untuk mengikuti gerak benda. Yang kedua, mengenal dengan orang yang berbeda. Jadi dia mengenal ayahnya, mengenal ibunya, mengenal neneknya, dan mengenal kakak atau adik serta tetangganya. Jadi dia sudah mengerti dengan orang yang berbeda. Ini antara 01, berarti bukan bayi juga, tapi kadang-kadang di bayi juga udah paham dia. Kalau dia ketemu ayahnya, dia akan bereaksi seperti ini, kemudian ketemu ibunya, dia akan bereaksi yang berbeda juga. Nah, untuk yang ketiga, memberikan reaksi pada orang yang masih baru dikenal. Nah, kalau untuk orang yang baru dikenal biasanya dia nangis. Atau untuk orang yang udah lama dikenal, dia biasanya langsung bercerita dan tersenyum. Nah, perlihatkan reaksinya itu. Dan kalau dia masih bereaksi kurang positif, perkenalkan, ini nenek, ini kakak, ini adik. Kalau adik, kalau dia udah berumur lebih ya, nah ini kakak, ini nenek, ini ibu, nah ini ayah, ini bunda. Jadi akhirnya dia memahami tentang orang yang berbeda yang ada di sekitarnya. Yang keempat, memberikan reaksi pada perintah yang sangat sederhana. Caranya, ajukan pertanyaan, mana papa? Dia akan lihat ke papanya. Mana mama? Dia akan nunjuk kepada bunda. Nah, seperti itu. Jadi, tingkat kecerdasan anak 0 sampai 1 tahun minimal dia udah bisa memberikan reaksi pada perintah yang sederhana. Kalau anaknya tingkat kecerdasannya lebih, dia akan mungkin lebih melompat ke tingkat selanjutnya nanti. Nah, kemudian untuk yang kelima, si anak bisa menirukan gerakan dan perbuatan. Nah, contoh kalau ibunya minum, dia akan mencoba juga ngambil minum. Nah, kalau belum, caranya begini, latih anak dengan di sini dicontohkan dengan tepuk tangan. Jadi bunda bisa bertepuk tangan. Nah, ayo sayang tepuk tangan, hore. Nah, si anak harus sudah bisa meniru kegiatan yang bunda lakukan dengan tepuk tangan. Nah, kemudian yang keenam, menirukan gerakan dan perbuatan. Caranya, latih anak agar dapat memasukkan benda ke dalam kaleng. Jadi bunda bisa sediain satu kaleng, ambilkan bola yang kecil-kecil, bunda tirukan, masukkan, keluarkan, masukkan, keluarkan, nanti si anak akan menirunya. Nah, itu untuk kemampuan kecerdasan yang harus dikuasai oleh anak umur 0 sampai 1 tahun. Bunda harus sabar dalam melatih anak supaya anak kita tidak ketinggalan kecerdasan dan perkembangannya untuk tingkat umur tertentu. Nah, kalau setelah anak kita bisa, tetap berikan pujian. Kalau anak dibiarkan saja, mungkin dia akan tertinggal tingkat kecerdasan dan perkembangannya bunda. Jadi jangan bosan, latih terus anak kita biar dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan umurnya. Dan kalau mungkin ada beberapa anak yang dia sudah bisa tanpa diajarkan. Nah, kalau tanpa diajarkan, bunda tinggal lihat, oh anak saya sudah bisa, oh anak saya sudah bisa ini sesuai kategori, oh belum. Nah, kalau belum, nanti bunda latih sesuai yang ada di aspek-aspeknya tadi. Kalau belum juga bisa ya bunda, berarti anak kita harus ada rujukan. Anak kita harus dirujuk ke dokter anak yang terdekat, supaya nanti bisa dibantu untuk menterapinya. Nah, di samping itu, untuk anak 0 sampai 1 tahun, kemampuan yang harus dimilikinya juga harus bisa menolong diri sendiri. Jadi untuk menolong diri sendiri yang harus dikuasai anak adalah ada 3 aspek. Yang pertama, menyuapkan biskuit atau makanan ke mulut. Nah, yang kedua, memegang cangkir atau gelas dengan kedua tangannya tanpa dibantu. Nah, kemudian yang ketiga, mengacungkan dan merentangkan tangan dan kaki apabila kita pakaikan baju. Jadi untuk menolong diri sendiri ini biasanya untuk anak yang sudah bisa berdiri. Dia bisa atau duduk, udah bisa menyiapkan makanan ke mulut, bisa memegang cangkir atau gelas tanpa bantuan, dan kemudian bisa
membantu kita dalam memasangkan bajunya. Dia rentangkan tangannya sendiri, dia angkat kakinya kalau pas kita masang celana. Jadi ada 3 aspek ya Bunda. Kemudian untuk aspek yang terakhir, ini yang ketujuh. Oke, ini adalah aspek yang harus kita pantau untuk yang ketujuh, kemampuan bergaul. Nah, jadi dari kecil anak kita juga harus kita latih untuk bergaul. Nah, untuk kemampuan bergaul yang harus dikuasai anak umur 0 sampai 1 tahun, yang pertama tersenyum. Nah, biasanya umur bayi 1 bulan, belum 1 bulan dia juga udah bisa tersenyum. Nah, berarti kita bisa pantau, alhamdulillah ini perkembangannya bagus. Nah, kalau tidak bisa dia tersenyum, dia cuma lihat saja ke kita, Bunda bisa melatih setiap Bunda mengajaknya berbicara, Bunda harus tersenyum. Ayo sayang, ini mama, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan itu dengan tersenyum. Jadi anak tahu, oh, berbicara harus dengan senyum. Oh, melihat dengan orang ke mama kita harus dengan senyum. Nah, yang kedua, memberikan reaksi yang berbeda terhadap orang yang belum dikenal. Ini perlu sekali Bunda. Dia akan, kalau dia tidak kenal, dia akan tidak mau mendekat ke orang itu, berarti itu normal. Nah, kalau dia belum bisa, atau kalau ke orang yang tidak dikenal, bagus sekali. Tapi kalau untuk orang yang mamanya, ayahnya, bundanya, neneknya, nah kalau dia reaksinya kurang bagus atau responnya tidak bagus, kita bisa ajaklah anak bertemu sering-sering dengan orang yang belum dikenalnya. Atau mungkin kalau sama nenek kan sekali-sekali ya ketemunya, sama tantenya, sama om-omnya. Jadi sering-seringlah ajak anak untuk ketemu dengan anggota keluarga yang lain, juga dengan tetangga. Yang ketiga, menaruh perhatian kalau namanya disebut. Nah, jadi kalau kita menyebut namanya, dia akan melihat ke kita. Nah, jadi atau kita panggil, bukan kita sebut, tapi kita panggil, dia akan menoleh. Nah, untuk 0 sampai 1 tahun si anak harus bisa menoleh kalau namanya dipanggil. Kalau belum bisa, sering-sering panggil nama anak Bunda. Jadi, dan berikanlah senyuman. Jadi dia mau menoleh ke kita kalau kita panggil dengan senyuman. Yang keempat, memberikan reaksi terhadap perkataan tidak. Tidak, ini tidak boleh ya nak, ini tidak boleh ya sayang. Nah, ajari anak untuk mengerti dengan kata-kata tidak. Lakukan berulang-ulang Bunda. Kalau berulang-ulang dia akan paham. Nah, yang kelima, meniru perbuatan sederhana lainnya. Caranya, latihlah anak untuk dapat meniru perbuatan sederhana seperti melambaikan tangan, tepuk tangan, celup, nah seperti itu. Bernyanyi, memberikan pujian. Nah, jadi kalau kita memberikan pujian dia akan tersenyum. Jadi itulah dilatih dengan perbuatan-perbuatan sederhana. Oke, Bunda semua, untuk anak 0 sampai 1 tahun sudah 7 aspek perkembangan yang kita bahas yang harus dimiliki oleh anak kita. Kalau seandainya dalam perkembangannya Bunda belum bisa menemukan hal yang harus dia miliki, Bunda lakukan berulang-ulang latihan seperti tadi yang sudah ditayangkan di video. Kalau belum juga bisa, waktunya sudah lewat, Bunda bisa konsultasi ke dokter terdekat. Hanya itu materi yang kita berikan hari ini. Satu kata diberikan kepada Bunda semua. Bunda adalah guru pertama yang ada di rumah. Bunda lah pelatih pertama yang ada di rumah. Latihlah anak kita sehingga dia mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai dengan umur mereka masing-masing. Jangan bosan, jangan ragu, jangan kalau dia nggak bisa, jangan kita bosan untuk melatih, karena itu dibutuhkan untuk berulang-ulang, karena tingkat kecerdasan masing-masing anak tidak sama ya Bunda. Bukan berarti anak kita bodoh, mungkin dia belum perhatian.
selalu berikan dengan pujian, selalu berikan dengan senyuman, dengan kata-kata yang lemah lembut yang menyenangkan hati, sehingga anak kita bisa mengikuti apa yang kita ajarkan. Akhir kata, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga info yang diberikan, materi yang diberikan ada manfaatnya bagi ibu-ibu bina keluarga balita atau ibu-ibu yang punya anak balita, khususnya 0 sampai 1 tahun. Sampai jumpa dengan video selanjutnya untuk anak dari umur 1 sampai 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.